Halo, kembali lagi dengan Kang Ledeng di acara Tukang Ledeng Show. Pada video kali ini, kita akan mengangkat judul yaitu permasalahan yang terjadi pada saat proses penyambungan pipa PPR maupun pada saat instalasi pipa PPR. Mau tahu untuk kelanjutannya, sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, yuk simak yuk. Sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, permasalahan yang pertama yang sering terjadi pada proses penyambungan pipa PPR dan fittingnya, yaitu terjadinya blocking atau pemblokan yang ada di dalam sambungan pipa dan fitting PPR. Saya akan contohkan kenapa terjadi demikian. Inilah hasil sambungan pipa PPR dan fittingnya ya. Sekilas kita lihat dari luar, lumayan rapi ya, terlihat rapi kita dari luar, tapi kita akan lihat di bagian dalamnya. Ini sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, saya akan potong ya hasil sambungannya. Ini kita lihat bareng-bareng ya sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, hasil sambungannya yang saya contohkan tadi. Kita sudah sama-sama lihat ya, padahal saya melakukan prosesnya pemanasan antara pipa dan fitting ya. Jadi dua-duanya saya panaskan ya, menggunakan alat standar. Sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, ternyata terjadi pemblokan di dalamnya. Nah, kita akan kupas ya, mengenai kenapa terjadi pemblokan hasil sambungan pipa dan fitting PPR. Yang pertama, seperti kita sampaikan di video kita sebelumnya, yaitu cara penyambungan pipa PPR yang sesuai standar. Pada proses penyambungan, hal yang pertama dilakukan adalah demarking. Jadi pada bagian fitting sudah ada penanda batas masuknya pipa ke dalam fitting. Nah, pada uji coba yang saya lakukan tadi, saya tidak memberi tanda atau tidak memarking pipa PPR, sehingga pada saat penyambungan saya tidak mengetahui batas masuknya pipa ke dalam fitting, sehingga terjadi pemblokan di dalamnya. Dan ini sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, kalau kita tes tekan atau pengujian komisioning, tidak akan terjadi kebocoran di dalam sambungan ini. Tapi begitu kita melakukan tes fungsi, maka air sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia atau debit airnya tidak akan mengalir karena diakibatkan oleh pemblokan antara pipa dan fitting. Sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, permasalahan yang kedua yaitu tidak mengetahui ya waktu pemanasan pipa PPR. Nah, kita akan ingatkan lagi sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, waktu pemanasan pipa PPR berdasarkan diameter pipa. Ini tabel waktu pemanasan pipa PPR. Sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, pada tabel ini adalah tabel waktu pemanasan penyambungan pipa PPR. Nah, yang saya contohkan di kasus ini sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, yaitu pipa PPR dengan diameter 20 mm. Pada tabel ini terlihat panjang pipa minimum. Ini maksudnya adalah
panjang marking di pipa, walaupun di fitting sudah kami cantumkan ya, ada garis marking di fitting. Nah, di tabel ini panjang minimum pipa yang masuk ya ke dalam fitting yaitu sepanjang 14 mm. Terus yang kedua, waktu pemanasan. Pada kolom ketiga ini, waktu pemanasan sangat singkat, sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia. Dalam hal ini, pipa PPR dengan diameter 20 mili, waktu pemanasannya adalah 5 detik. Jika lebih dari 5 detik, maka bisa dipastikan hasil sambungan pipa dan fitting sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia akan terjadi blocking. Karena waktu pemanasannya melebihi dari standar yang ditetapkan. Sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, permasalahan yang ketiga adalah pipa PPR-nya terkena paku atau bor. Ini contohnya. Untuk menangani permasalahan pipa PPR yang terkena paku di satu sisi, ini pada alat standar ya, kami sudah memasang head welding fusionnya ya, yang berbentuk panjang ini. Fungsinya nanti untuk memanaskan pipa. Di bagian kiri ada head welding ya, untuk memanaskan bahan tambal. Nah, saya akan contohkan sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia. Ini pakunya saya cabut. Langkah pertama sebelum kita melakukan proses penambalan ya, kita akan ukur bahan tambalnya harus sesuai dengan tebal pipa. Kenapa harus sesuai dengan tebal pipa? Kalau lebih panjang ke dalam, sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia akan menghambat laju aliran air sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia. Ini contohnya kalau terlalu panjang bahan tambalnya. Jadi memang harus di marking sesuai dengan ketebalan material pipanya. Nah, material pipa PPR Westpac tebalnya diameter 20 mili, tebalnya 2,2 mm. 2,2 mm itulah yang kita beri tanda pada bahan tambalnya. Oke, saya akan contohkan. Pipa berada di area teflon ya, yang berbentuk panjang ini ya, karena ini fungsinya untuk memanaskan bagian pipa yang terkena paku. Sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, proses penambalan pipa PPR yang terkena paku sudah selesai. Nah, tinggal langkah selanjutnya kita merapikan ya bahan tambalnya sesuai dengan bentuk pipanya ya. Jika pipa PPR terkena paku dan tembus sampai ke bagian dalam ya, atau bagian bawah yang saya tunjukkan ini, maka menggunakan bahan tambal tadi tidak akan mungkin dilakukan. Karena begitu kita tambal, itu hanya satu bagian aja, satu bagian saja. Maka rekomendasi kami, kalau terjadi hal seperti ini, maka harus menggunakan fitting shock. Oke, sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, itulah beberapa permasalahan yang terjadi pada instalasi atau penyambungan pipa PPR yang sering kami jumpai di lapangan atau di proyek. Jangan lupa sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, dukung channel ini, channel Westpac Training Center, dengan cara
like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga saksikan episode ke-19 dengan judul Cara Penyambungan Pipa HDPE dengan menggunakan sistem butt fusion. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi nomor telepon dan email di bawah ini. Salam Tukang Ledeng Indonesia.